Bagi pengusaha-pengusaha yang mau coba berusaha, baik itu dari pisang ataupun yang lain, ya intinya kita kerjakan saja gitu. Nanti apapun hasilnya tinggal kita lihat. Kalau misalnya hasilnya belum baik, kita cari ilmunya bagaimana supaya baik. Yang penting jangan berhenti gitu kan. Kalau berhenti pada saat ada kegagalan, ya sudah, tidak ada lagi hasilnya. Tapi begitu ada kita jumpa kegagalan atau keuntungan yang tidak banyak, kita terus belajar. Yang penting kita terus konsisten dalam berusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyadi Al-Kahfi. Untuk saat ini sebagai pemilik pisang goreng Beku Samia, Bandar Lampung. Alamat toko Jalan Pagar Alam, Gang PU, nomor 69A, Kedaton, Bandar Lampung. Pisang goreng Samia dimulai ketika kurang lebih 4-5 tahun yang lalu. Jadi pisang goreng ini kami olah dari bahan baku pisang kepok. Awalnya itu kita olah menjadi pisang goreng setengah matang. Jadi pisang goreng yang setengah matang itu nantinya bisa disimpan di dalam kulkas atau dalam freezer, sehingga nanti konsumen yang mau makan pisang goreng bisa di mana aja, bisa di rumah teman, atau bisa dibawa keluar kota, nanti tinggal goreng sebentar, bisa disajikan bersama keluarga dan teman-teman. Itulah awalnya pisang goreng Samia kita mulai di kota Bandar Lampung ini. Awalnya kita produksi hanya pisang goreng kepok, tapi kita melakukan inovasi, kita kreasi. Sekarang sudah ada pisang goreng dari bahan baku tanduk, pisang tanduk. Jadi pisang goreng tanduk juga kita buat setengah matang, sama konsepnya seperti pisang goreng kepok. Nanti pisang goreng tanduk kita goreng setengah matang juga, dan bisa disimpan di dalam kulkas atau freezer. Jadi bisa sebagai oleh-oleh, bisa sebagai cemilan di rumah, bisa sebagai ya makanan sehari-hari di rumah untuk teman minum kopi atau teman minum teh di kala senggang. Oke, untuk di Samia kami tentu produk yang unggulan adalah produk pisang goreng. Nah, kami pisang goreng ini adalah pisang goreng yang best seller di Samia. Ini kita ada ukurannya, mulai dari ukuran premium, ukuran yang L, ukuran yang M, sampai ukuran yang paling kecil pun ada. Jadi kita udah bagi kelas-kelasnya dari sisi harga dan dari sisi jumlah potongan besar kecil. Jadi mau pilih yang mana silakan. Mau pilih paket yang ekonomis ada, mau pilih paket yang premium pun ada. Ini adalah pisang goreng yang best seller. Ini yang L. Ini satu bungkusnya 45.000, isinya 30 potong pisang, kurang lebih beratnya 700 sampai 800 gram. Nah, ini yang L. Ada juga kita yang ukuran yang medium. Nah, ini ukuran yang medium. Ukuran medium lebih kecil daripada yang tadi. Ini harganya 25.000, sama isi 30 potong, tapi beratnya kurang lebih 500 gram. Nah, untuk pisang, inilah produk-produk kita. Ada juga yang pisang tanduk, kita juga punya pisang tanduk, serta produk-produk lain. Produk-produk lain itu maksudnya titipan dari IKM Bandar Lampung yang kita ajak kerjasama. Ada sekitar 30 sampai 40 jenis produk. Kalau sekarang total jumlah karyawan itu ada sekitar 16 orang. Nah, Sekitar 16 orang. ya 16 orang. Kalau memang di antara 16 itu ada yang sudah menjadi bagian tetap lah gitu. Untuk sistemnya bulanan, jadi mereka kita berikan setiap bulan. Terus juga kita sekali waktu
kita juga berikan ya ada bonus-bonusnya, lihat perkembangan, lihat prestasi pekerjaan, kita berikan ya bonus-bonus yang ya supaya menyenangkan mereka lah gitu. Nah, kalau sampai saat ini saya rasa itu PR bagi semua pelaku usaha ya kan, kalau untuk bagaimana menciptakan karyawan yang efektif ya memang harus ada harus ada upaya dan juga berbanding lurus dengan jangka waktu gitu. Jadi saya semakin lama mereka bekerja, tentu kita kasih edukasi, kita sampaikan visi dan misi kita, bahwa kita juga berusaha bukan hanya untuk hari ini saja, tapi kita berusaha juga bagaimana ya, kalau kami bagaimana supaya bisa bermanfaat bagi semuanya. Nah, dan ya pada akhirnya nanti kepada mereka sebagai karyawan, mereka akan bisa bermanfaat bagi keluarganya dan bagi orang lain. Nah, untuk peningkatan baik dari jumlah penghasilan ya tentu itu kita akan berikan berbanding dengan semakin lamanya dia bekerja. Jadi kalau untuk edukasi ya kita beritahu lah ya, bekerja itu harus begini, harus semangat ya kan, efektif, harus tidak boleh mengeluh ya kan? Ya etos kerja seperti itu yang harus kita tanamkan pada mereka dari awal seperti itu. Ya, sebenarnya pisang kita produksi tidak dalam kondisi beku, cuman beku itu hanya untuk sebagai penyimpanan. Nah, kalau dia disimpan di dalam freezer, dia akan bisa lebih awet. Nah, karena sebenarnya kita pisang tidak pakai pengawet dan bahan-bahan lainnya. Kalau dicoba, kita selesai goreng itu setengah matang, paling maksimal 1 hari ke depan sudah tidak baik. Tapi kalau disimpan dalam freezer, insya Allah dia bisa tahan lama. Jadi begitu kita mau konsumsi, tinggal dikeluarkan sebentar, nanti bisa digoreng lagi gitu. Kalau yang setengah matang, kita sarankan digoreng kembali. Atau kalau misalnya konsumen tidak atau menjaga supaya tidak digoreng, tidak berminyak, itu bisa pakai sekarang kan sudah ada tuh pakai air fryer ya, buat yang ya itu tidak menggunakan minyak, itu bisa menggunakan itu gitu. Kadang-kadang ada juga yang pakai di oven segala macam, hasilnya insya Allah baik-baik ya, baik hasilnya. Udah pernah dicoba oleh konsumen ya, hasilnya sama. Mungkin mereka ada yang tidak mau pakai minyak goreng gitu. Nah, oke. Pisang yang sudah kita goreng setengah matang nanti kita tiriskan sebentar. Setelah kita tiriskan sebentar, nanti masuk di area pendinginan. Nah, didinginkan. Jadi kita dinginkan. Setelah didinginkan, nanti baru kita packing. Jadi kita packing, setelah dingin kita kemas. Setelah kita kemas, nanti baru dijual ke konsumen atau disimpan di dalam freezer. Kalau kendala tentu pasti ada, tapi kita berusaha untuk ya berikhtiar lah. Dulu awal-awal mulai usaha memang kesulitan kita di bahan baku, ya kan. Pisang di Lampung sebenarnya banyak, tapi di Samia kita proses pisang itu yang berkualitas baik dari sisi siap panennya, dari tuanya, terus dia juga harus isinya kuning dan dia juga tidak sakit, maksudnya pisangnya dalam kondisi sehat lah gitu. Nah, siap diproduksi. Nah, produk-produk pisang yang berkualitas itu yang kita terus upayakan dihadirkan di Samia. Nah, bagaimana caranya? Kita ajak kerjasama para petani atau supplier-supplier, kita edukasi bahwa pisang yang dibutuhkan oleh Samia itu adalah pisang yang berkriteria baik gitu, yang sudah kita sampaikan. Jadi di luar itu produk pisang yang mereka hasilkan, ya mohon maaf kita tidak terima gitu. Artinya tidak kita beli gitu. Jadi mereka pelan-pelan kita edukasi, akhirnya menjadi sebuah komitmen gitu, bahwa produk yang masuk pisang ke Samia adalah produk pisang bahan baku pisang yang berkualitas gitu.
seperti itu. Kalau bicara persaingan, sebenarnya saya lebih suka dengan persaingan gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang harus ditakutkan. Dari awal kami mulai produk pisang ini juga teman-teman atau saudara ada yang bilang nanti suatu saat nih produk akan ditiru katanya. Oh, nggak masalah, kita malah lebih senang itu kalau ditiru. Maksudnya apa? Begitu banyak produk ini di Bandar Lampung, tentu akan kebutuhan pisang akan semakin meningkat. Nah, dan kebutuhan pisang meningkat semuanya tentu akan menjadi sesuatu yang bermanfaat baik bagi kita maupun bagi masyarakat secara umumnya gitu. Jadi tidak ada masalah persaingan. Kalau bisa lebih banyak lagi di Lampung yang bikin usaha sejenis, wah kami support sekali. Kalau bisa nanti silakan ambil pisangnya dari kita. Nah, kita siapkan pisang yang terbaik, pisang kualitas bahan baku yang paling bagus. Nah, kita pakai yang itu. Nah, seperti itu. Kami sebenarnya dalam pencapaian produk, ini kita bahas dari masalah produk. Keinginan kami kan hanya di dalam kota awalnya. Tapi alhamdulillah sekarang produk kita sudah bisa dinikmati di luar kota, di Jakarta, di Pulau Jawa. Selama itu kiriman yang bisa 1 hari sampai, insya Allah produk kita masih aman terjangkau di sana. Jadi sampai di sana 1 hari masih aman. Itulah pencapaian yang alhamdulillah sudah kami capai gitu. Untuk dari sisi produknya, dari sisi yang lain kita sih berharap pencapaian yang lain juga. Misal contoh, saya sih lagi punya program, mudah-mudahan bisa didengar dan mudah-mudahan bisa dijembatani oleh baik dinas-dinas terkait masalah bahan baku. Nah, bahan baku itu pisang kepok. Nah, sekarang ini kan di Lampung sebenarnya bahan baku pisang itu banyak, tapi namanya kadang-kadang tidak sesuai dengan nama mewakilkan Lampung gitu. Nah, ada yang namanya, maaf ya, ada pisangnya sebutannya pisang Australia, pisang jenis lain, padahal dia pisang kepok. Nah, itu saya mau coba edukasi ke petani-petani, jangan lagi bilang pisang itu pisang Australia, kita mau bikin itu namanya pisang kepok Lampung gitu. Nah, jadi kita angkat nama Lampungnya gitu. Nah, kalau untuk pencapaian ke sana yang sekarang kami lagi upayakan gitu. Kalau untuk pencapaian produk, alhamdulillah sudah lumayan menjangkau ke seluruh daerah yang bisa dikirim sehari sampai. Bahkan ada juga yang bawa ke luar negeri. Nah, jadi dia dapat dikirim dari sini, terus dia proses vakum, dia packing yang bagus, bawa ke luar negeri. Sampai di luar negeri di Eropa mereka bagi-bagikan ke teman-teman. Ya alhamdulillah responnya baik. Kalau yang kemarin itu ada konsumen yang bawa ke Eropa, ada juga yang bawa sebelum masa pandemi, mereka bawa ke ke umroh. Nah, seperti itu mereka bawa. Ya karena mereka mungkin merasa ini produk ya kalau di luar negeri mungkin tidak ada ya, atau mungkin sulit sekali mendapatkan pisang di sana. Bahkan pisang pun sampai di sana sangat-sangat mahal mungkin. Nah, mereka bawa ini pisang goreng, sampai di sana mereka mungkin goreng di lingkungan apa di apartemen mereka, jadi buat ngumpul sambil minum kopi atau minum teh mereka. Ya, kalau dengan pemerintah kota dan pemerintah provinsi, insya Allah kita ya sudah melakukan koordinasi baik dari dinas-dinas terkait. Seperti Dinas Perindustrian, kami ucapkan juga terima kasih kepada Bu Wali Kota dan dinas-dinas yang terkait. Kami sudah diberikan fasilitas, sampai fasilitas dari PIRT, fasilitas halal juga kemarin difasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandar Lampung. Dari Dinas Provinsi juga kita sudah ada pendekatan dengan dinas-dinas terkait bahwa kita siap bersinergi dengan baik kota maupun provinsi, bagaimana supaya pisang goreng ini bisa kita angkat menjadi sebuah produk unggulan sebagai oleh-oleh, variasi oleh-oleh selain oleh-oleh yang sudah ada di Bandar Lampung gitu, Mas. Jadi kerjasama seperti itu ya sedang kami upayakan, termasuk juga
di luar pemerintahan, mungkin dengan pihak ekspedisi kita juga ada kerjasama dari sisi pengiriman paket. Mungkin yang kedepannya pengen kerjasama mungkin dalam yang lebih di bahan baku mungkin. Nah, mungkin ada semacam ya kajian khusus lah untuk dari petani benar-benar lebih ditingkatkan lagi produknya, bahan baku pisangnya benar-benar yang lebih berkualitas tinggi gitu. Jadi bisa kita bentuk kerjasama itu. Saya ingat waktu dulu kami produksi mungkin belum banyak dan harga pisang sangat tinggi sekali. Saya cari pisang dari subuh, saya cari pisang, ketemu pisang yang harganya wow, nauzubillah harganya sebenarnya. Kalau sekarang pisang mungkin bisa di harga 8.000, 10.000 satu sisir. Dulu saya jumpa pisang itu harga sampai 25.000 satu sisir. Begitu dapat 25.000, saya telepon istri. Saya bilang, "Bun, 25.000 pisang satu sisir, kita beli aja ya. Yang penting kita jualan." Biar orang tahu, yang penting kita konsisten jualan. Walaupun 25.000 mungkin cuma dapat berapa keuntungan, tidak penting, yang penting kita terus berusaha dan kita bilang supaya orang tahu bahwa kita memang konsisten dalam jualan. Nah, mungkin seperti itulah. Ya memang konsisten tadi, mungkin awalnya kami tidak punya ilmu, tapi ternyata alhamdulillah ya itu adalah mungkin bagian dari proses untuk bisa kita berhasil gitu. Seperti itu. Cara bahan baku aja ya, bahan baku. Nah, kalau omset mungkin itu rahasia dapur ya. Kalau bahan baku lah mungkin. Kalau bahan baku pisang, alhamdulillah ya, kami sekarang rata-rata satu hari itu mungkin sekitar produksi ya, di produksi ada ya 100 sisiran lah mungkin ya satu hari. Ya per hari ya. Kalau tapi kami biasa beli kiloan ya. Kalau dari pengirim itu, supplier itu kita beli kiloan ya, satu sisir mungkin rata-rata 3 atau 4 kilo lah mungkin satu kilo. Nah, jadi itu kita produksi setiap hari ya. Ya 100 sisir kurang lebih lah. Nah, tapi uniknya kalau kita kan apa yang bikin berbeda ya, bukan berarti kita mengecilkan teman-teman yang lain yang usaha sejenis, tapi pisang goreng kami ini uniknya apa? Kalau tidak laku, kita bisa simpan dalam freezer. Nah, seperti itu. Nah, mungkin teman-teman yang lain mungkin bisa sebagai ide juga. Kalau misalnya pisang gorengnya, makanya kita goreng setengah matang. Nah, kalau goreng setengah matang, kita jual, tidak laku, kita simpan dalam freezer. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang udah digoreng matang, kalau Allah kasih tidak laku, ya kan mau nggak mau kan harus dihabiskan begitu. Nah, mungkin disitulah yang poin-poin yang kami kembangkan gitu. Kalau untuk saat ini pemesanan bisa dilakukan langsung melalui nomor di handphone atau WhatsApp toko, ataupun ke nomor saya juga bisa. Kalau untuk di jualan online itu kita belum buka di kayak di Tokopedia atau dan lain-lainnya, kita belum buka. Tapi ada beberapa reseller yang beli terus mereka jual di Tokopedia atau yang lainnya, ya itu silakan saja. Tapi untuk saat ini di toko Samia sendiri kita hanya baru buka di sini di Jalan Pagar Alam. Silakan datang ke toko, melakukan pesanan melalui toko atau bisa lewat telepon atau di WA untuk pemesanan. Instagram kami bisa di follow di Pisang Goreng Samia ya. Pisang Goreng Samia. Terus juga ada nomor WA-nya 0813 5642 1274. Nah, nanti boleh pesan di situ, atau kalau mau di Instagram bisa DM dulu, nanti akan kita proses secepat mungkin. Halo, ini Pisang Goreng Samia siap memberikan kontribusi terbaik untuk Kota Bandar Lampung, oleh-oleh hits Bandar Lampung, dan juga saksikan di Sukses Series. Nah, ini media online
asli Bandar Lampung juga, mudah-mudahan bisa bersinergi dengan usaha-usaha lainnya di Kota Bandar Lampung untuk memajukan perekonomian Kota Bandar Lampung.